karena kita memang seneng dengan pertanian dan kita ngelihatnya potensi sama ke depan bidang pertanian masih sangat dibutuhkan ya. Dengan jumlah penduduknya semakin banyak, lahan tipis ya, kesempatannya itulah. Ini mungkin kalau sekarang namanya flexing gitu ya, flexing ya. Jadi pada saat kita menjual, kita bawa mobil yang paling bagus lah, kita jualan ke supermarket sama toko khusus buah sayur ya, langsung kita hadepin ke sana. Komentarnya adalah jualan sayur aja bawa mobil gitu kan. Nah ini nih salah satu tipsnya, bahwa dengan kita ada bawa kendaraan ini, mereka ngelihat kita serius dengan hasil lihat sayurnya bagus. Nama Gatot Prasetyo, istri namanya Christine. Kita bergerak di agrobisnis, tapi untuk skala kecilnya di hidroponik. Kita punya kebun namanya Aswana Hidroponik, lokasi di Berkoh ya, Purwokerto. Ini orang-orang lintas jalur. Kami berdua itu dari teknik mesin, saya teknik elektro. Kerjaannya dulu awalnya juga di bidang teknik juga. Kemudian setelah sekian tahun berjalan, karena sama-sama penggemar sayuran, dulu kami suka belinya juga sayuran organik, cuman semakin kesini harganya semakin mahal. Sementara kami juga suka bikin jus sayur, mencarinya pasti kan yang non pestisida. Akhirnya salah pas mempersiapkan masa depan untuk pensiun, punya rencana bikin usaha. Pak Gatotnya kepingin bikin usaha apa ya yang sekiranya kita juga bisa melakukan dan bisa menikmati juga untuk keperluan pribadi. Akhirnya milihnya hidroponik, karena dengan berhidroponik sayurannya kami ini sudah pasti non pestisida. Kita berdua lulusan dari Surabaya ya, dari ITS, nggak ada jurusan pertaniannya sama sekali di sana. Kalau untuk background memang lulusan di teknik mesin ya, untuk di Surabaya. Dan sebenarnya jauh banget ini ya di bidang energi. Sebenarnya kita kalau saya sendiri lebih banyak ke eksplorasi di dunia perminyakan sama geothermal ya. Kalau istri memang lebih ke ini ya, pabrik komputer ya dulu ya. Sayur. Sekarang pabrik sayur. Itu sih awal cerita kita, background kita di mana, di sebelum dunia pertanian ya. Karena kita memang seneng dengan pertanian dan kita ngelihatnya potensi sama ke depan bidang pertanian masih sangat dibutuhkan ya. Dengan jumlah penduduknya semakin banyak, lahan tipis ya, kesempatannya itulah. Kalau memang awalnya untuk di hidroponik, saya lebih banyak baca di media ya, dari majalah, dari YouTube, dari referensi teman-teman gitu. Setelah itu kita beranikan diri untuk membuat satu sistem hidroponik di rumah yang sederhana, itu dengan Pak Sito yang sampai hari ini masih mendampingi kita. Terus kita beranikan diri juga untuk ikut pelatihan basic hidroponik itu seperti apa, pelatihan hidroponik, pelatihan nutrisi ya, sampai dirimu ke mana ya, pelatihan? Pembuatan nutrisi di Jogja. Sampai pelatihan ikut pembuatan nutrisi ya. Setelah itu kita juga sempat ngirim Pak Sito juga ikut pelatihan hidroponik ya. Jadi semuanya memang dilibatkan dengan belajar yang lebih benar, dan kita juga dapat teman-teman orang-orang baik juga yang support kita dan sharing ilmunya lah. Dari nol kita dapat informasi yang banyak. Jadi ya terima kasih juga buat teman-teman yang support kita di awal-awal itu. Enggak. Bukan susah, karena kalau pertanian tradisional itu butuh tenaga fisik yang kuat. Sementara untuk pertanian hidroponik itu butuhnya adalah telaten. Jadi kalau apalagi untuk kami yang basicnya itu orang-orang teknik yang biasa kudu teliti, ngitung dengan ukuran-ukuran yang harus presisi, begitu masuk hidroponik butuhnya hanya adaptasi awal. Kalau dibilang sulit jadinya nggak sulit, karena sebenarnya semua kelihatan dan terukur. Jadi memang kalau sudah dilakoni itu sebenarnya lebih mudah. Lebih simpel ya, dalam arti kita nggak harus ke sawah, nggak harus ke ini. Kita ada lahan, memang lahan kita ini lahan kita sendiri, jadi kita siapkan lahan di sini untuk kegiatan hidroponik. Dan dari awalnya dulu cuman satu meja ya, meja panjang, terus ya sampai kesempatan sampai seperti ini ya. Ada yang kendala teknikal, ada kendala yang non teknikal gitu ya. Kalau yang non teknikal ya
mungkin nggak perlu dijelasin ya, mungkin yang lebih teknisnya aja ya. Lebih teknisnya kita cara perawatannya tanaman, cara perawatan ngatur, ngontrol air segala macam itu yang kita sangat awam di awalnya. Terus kita ngadepin permasalahan itu, kembali lagi kita balik ke teman-teman yang orang-orang baik ini yang support kita lah untuk bantu dan memberikan solusi ya. Kalau untuk kendala awalnya sih itu ya, kita nggak ada kendala ya, masalah pemasaran. Kita juga ketemu orang-orang baik, kita dapat langsung ini sih, dapat akses ke ini ya, tempat pemasaran ya. Oke. Ini mungkin kalau sekarang namanya flexing gitu ya, flexing ya. Jadi cara pemasarannya kita nyiapin, memang di awal-awal itu kita punya bibit itu bagus dari RZ dari Belanda ya. Itu yang kita kembangkan di sini dan memang hasilnya juga bagus. Nah, pada saat kita menjual, kita bawa, kalau pada saat itu kita memang kita ada bawa mobil ya, kita bawa mobil yang paling bagus lah, kita jualan ke supermarket sama toko khusus buah sayur ya, langsung kita hadepin ke sana. Nah, jadi komentarnya adalah jualan sayur aja bawa mobil gitu kan. Nah, ini nih salah satu tipsnya, bahwa dengan kita ada bawa kendaraan ini, mereka ngelihat kita serius, bener-bener oh ya, dengan hasil lihat sayurnya bagus, orangnya juga berani modal mungkin gitu ya. Kalau sekarang bahasa ini flexing lah ya. Nah, setelah itu hari berikutnya mereka datang ke kebun kita dan ngecek, ngelihat bener apa enggak gitu kan. Dan ternyata sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan hari itu juga kita langsung dapat akses untuk dipasarkan di jaringan supermarket dan toko buah sayur yang ada di Purwokerto ya. Kalau sebenarnya di hidroponik itu ada sistem NFT, DFT, rakit apung, ada sistem drip. Kalau untuk di kebun kami sendiri yang kami pakai hanya sistem NFT dan rakit apung. Itu sudah setelah melewati semacam masa riset, dulu sudah pernah dicoba semua dan ternyata mungkin yang paling mudah perawatannya, lebih maksimal hasilnya adalah sistem NFT dan rakit apung. Kalau dari NFT itu seperti yang terlihat di samping ini, itu adalah dengan aliran air yang hanya sedikit. Keunggulan yang paling utama adalah perawatannya sangat mudah. Karena kalau hidroponik itu kan selalu ada air, terkena panas, jadi lumut itu sangat mudah tumbuh. Dengan sistem NFT, tinggal dibuka, dibersihkan lumut-lumutnya itu sangat mudah. Kalau kekurangannya, karena untuk kita di Purwokerto yang termasuk dataran rendah adalah air tandurnya cepat lebih panas gitu. Kalau untuk sistem rakit apung, kelebihannya adalah airnya tandon itu selalu dingin, sehingga untuk hasil tanaman jauh lebih bagus. Karena kualitas air dari pH, TDS-nya akan jauh lebih terjaga. Kalau untuk kelemahannya, material yang dipakai lebih banyak. Nah ini kalau jenis nutrisinya, kalau di hidroponik kita ada AB mix ya, nanti bisa dilihat ini ya, nutrisinya yang sudah tercampur ya. Untuk untuk skalanya, karena kita skala tandon berapa liter kita ini ya. Kalau kita setupnya biasanya disesuaikan dengan jenis mejanya yang lagi jenis sayurannya. Jadi tiap kali waktu kita masukkan si nutrisi ke dalam tandon, sambil kita cek putaran airnya, putaran nutrisinya, sampai kita dapat kepekatan atau TDS-nya yang sesuai ya. ppm ya. Ininya untuk jumlah nutrisi yang sesuai dengan jenis tanamannya sih. Gitu. Mengganti air itu siklusnya memakai siklus tanaman. Jadi sekitar 2-3 kali tanam baru kita ganti airnya. Tandon ya, yang di tandon ya. Dan untuk sumber air sendiri yang kita pakai dari sumber air sumur tanah yang ada di kebun kita sendiri. Memang disiapkan dari awal, jadi bikin sumur gali dan itu yang jadi bahan baku untuk air dan campuran nutrisinya nanti ya. Air pump tidak direkomendasikan, tapi kalau untuk daerah-daerah yang memang terpaksa sebenarnya nggak apa-apa. Karena air pump itu tidak rekomendasi karena favorit yang terutama itu. Yang kedua, karena kalau air pump itu apalagi yang sumbernya adalah sungai, biasanya memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi, sehingga dari nutrisi sayur yang seharusnya kita butuhkan itu kita tambahkan dari agremik, kepekatannya sudah jauh berkurang karena sudah ada mineral yang dari bawaan air. Sementara yang dari air aslinya ini kita kan nggak ngerti mineralnya ini apa aja, sesuai nggak dengan jenis tanaman yang kita butuhkan. Kenapa itu tidak direkomendasikan? Dari kita awal itu 2017 ya, dan sampai hari ini kita adalah tinggal tanaman yang memang dikonsumsi. Jadi ya ini yang keluar dari kebun kita dan ini yang jalan. Itu ada cesim,
pokcoy, ada daun mint, ada kangkung, ada kailan, ada kale, sama kadang selada ya. Karena nggak semua hidroponik bisa dapetin itu ya, bisa ngeset dapat bagus lah hasilnya gitu. Kalau kita sementara itu sih, jadi ini yang laku ya. Proses tanam sayuran secara umum hampir sama, sekitar 35-40 hari itu sudah bisa dipanen. Mau sistem NFT, mau rakit apung, semua sama. Bedanya cuma beda tempat tumbuhnya aja sih, sebenarnya sistem sama. Jadi kalau menjelaskan prosesnya berlaku secara umum untuk hidroponik. Jadi kalau kami biasanya hidroponik itu karena dijual bersama akarnya, jadi kita semua pasti selalu menanam dari biji. Dari biji kita semaikan sampai menjadi bibit tanaman, kemudian kita jemur sampai berdaun 4. Setelah berdaun 4 dipindahkan ke meja-meja. Kalau seperti kami NFT itu digunakan untuk pokcoy, cesim, kemudian rakit apung digunakan untuk mint dan kangkung. Jarak tanamnya disesuaikan dengan jenis tanaman setelah dia dewasa. Jadi kalau untuk cesim, pokcoy itu kan tumbuhan-tumbuhan yang bentuknya agak melebar, sehingga jarak tanamnya mungkin sekitar 20 cm antar lubang. Sementara untuk kangkung yang tumbuhnya tegak itu biasanya paling sekitar 10-15 cm itu sudah bisa. Untuk dari hasil per sekali kirim, kita ada saat ini masih ada 2 lokasi atau 2 tempat yang kita kirim. Itu kalau secara total itu kita kirim kurang lebih sekitar 10 kilo untuk sekali kirim. Dan kita punya jadwal seminggu itu 5 kali pengiriman. Jadi ada 2 hari di salah satu toko sayur dan buah. 3 kali sih, 3 kali ya. Di Cherry 3 kali dan 2 di Rita ya, di mallnya. Jadi kalau untuk per minggu 50 kali sebulan, kalau dapat 4 minggu ya sekitar 200 kiloan deh. Ini realistis aja lah ya. Kalau realistis aja sih sebulan itu bisa kalau keseluruhan sih sekitar 6-7 juta itu masuk. Dengan operasionalnya itu sekitar 50%. Dari ini ya, operasionalnya kita, karena sekarang bahan juga lumayan mahal juga, dan kita jual sayur itu kan terbatas ya, pasarnya memang terbatas, dan kita nggak bisa terlalu tinggi untuk jual sayur ini, karena salah satu trik atau tekniknya kita untuk jualan sayur biar nggak terlalu mahal. Jadi sekalian, sebenarnya kita bisnisnya bisnis mengedukasi juga ya, edukasi sosial. Harus mahal. Dan bahwa semua orang bisa mengkonsumsi sayur yang sehat ya, tanpa pestisida itu ya, itu. Dalam usaha gagal itu sebenarnya, kalau untuk teman-teman yang mau berusaha, gagal itu nama tengahnya dari setiap pengusaha ya, orang yang mau belajar. Kalau kita di hidroponik gagal, sudah sering gagal. Tapi karena kita memang ada satu ini ya, keinginan, dan kita harus jalan, itulah yang penyemangatnya. Jadi kita continue ya. Ada sesuatu yang gagal, di situ kita belajar. Ada yang gagal, kita belajar. Kalau untuk kegiatan usaha selain di bidang ini sih, kita ada juga, dan gagal udah biasa gitu. Tapi karena memang kita mau belajar, nah kita ambil nilainya dari situ gitu ya. Semua orang pasti kepinginnya punya usaha itu bisa untuk hidup. Kalau saya pribadi, usaha itu bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi hidup. Hidup itu kan juga bukan kita sendiri aja. Jadi berharapnya memang usaha ini berkembang, itu untuk kami pribadi. Di luar itu juga seperti tadi ada nilai-nilai sisi sosial. Nilai sosialnya adalah satu, edukasi kepada masyarakat bahwa semua orang itu berhak mengkonsumsi sayuran sehat. Berhak, dalam arti berhak berarti dengan harga yang wajar dan terjangkau, dengan kualitas yang terjaga. Yang kedua, harapannya bahwa kami sebagai kebun hidroponik bisa menjadi tempat belajar, baik bagi masyarakat maupun untuk mahasiswa-mahasiswa pertanian yang berada di kampus di sekitar Purwokerto. Kita untuk saat ini udah persiapan mengembangkan ini, sebenarnya ada beberapa item yang kita coba persiapan ya. Ada sekarang vegetasi untuk madu pelanceng ya. Itu udah persiapan, memang kita nyiapin vegetasinya. Sempat kita juga belajar anggur, terus ada kemarin ada lotus juga. Lotus itu juga potensinya besar, tapi memang harus butuh lahan yang luas ya. Dan kita berhasil juga sih untuk belajar di sini. Persiapan juga di depan ada pembibitan, kita dapat bibit vanili juga. Jadi untuk kedepannya sih kita masih fokus di agrobisnis ya. Harapan terluasnya adalah petani Indonesia itu harus maju. Selama ini petani Indonesia selalu menjadi korban, menjadi tenaga kerja, menjadi penghasil sayuran, tapi saat panen terpuruk dengan harga-harga. Itu yang harus dirubah. Petani itu
bisa menjadi hidup dengan sejahtera. Kalau untuk mendapatkan nilai yang lebih, memberi nilai lebih dari nilai dari hasil panen itu kita kita modifikasi sedikit, kita olah sedikit, dan itu harganya memang akan berubah drastis lah. Itu beda banget, dan itu yang mungkin salah satu yang dari misi kita ya, untuk mengedukasi ya, salah satunya itu sih. Kalau untuk teman-teman yang pengen datang ke sini, sebenarnya di Google ada ya. Google, cari aja di Google Aswana Hidroponik Purwokerto. Nomor HP-nya di situ ada nomor kontaknya juga. Anytime kalau mau datang ke sini silakan. Kecuali hari Minggu dan tanggal merah ya. Untuk belajar welcome ya. Ilmu harus kita bagi ya, anytime. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channelnya Seribu Mimpi di YouTube, dan harus ingat, petani Indonesia harus maju.